Shalom, perkenalkan nama saya Monica. Di sini saya akan memenuhi tugas homiletika yaitu dengan tema ulang tahun. Di sini saya mengambil ayat Perjanjian Lama yaitu Amsal 9 ayat yang ke-11 yang berbunyi, "Karena aku, hikmat umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah." Oleh karena aku itu yang dimaksud di sini adalah hikmat yang hendak diberitahui Allah. Dinas ini yaitu bagaimana kita memperoleh hikmat ini dari masa ke masa. Nah, sebelum lebih jauh lagi untuk kita mengetahui hikmat ini hanya diperoleh yaitu melalui Allah. Salah satunya itu kebijakan atau kearifan. Bijak atau arif di sini yang dimaksud dengan bijak dalam bertindak, berpikir, berbuat, dan ada banyak lagi. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan seturut kehendak Allah yang telah Allah sampaikan melalui firman ini. Contoh hikmat ini adalah kita memperoleh sebuah umur yang panjang. Hal ini merupakan yang kita bahas di dalam renungan kita saat ini, ulang tahun. Apa sih ulang tahun itu? Di sini ulang tahun adalah suatu momen atau acara di mana kita ataupun seseorang merayakan hari kelahirannya di dunia ini. Ini adalah sebuah momen di mana kita akan merayakannya dalam setahun sekali. Hal ini mungkin sesuatu yang sangat menggembirakan dan hal yang kita tunggu-tunggu. Sebagian besar kita merayakan ulang tahun ini dengan sebuah upacara ucapan syukur. Ada sebagian besar juga orang merayakannya dengan makan-makan bersama keluarga, teman. Ada banyak cara untuk kita mengapresiasikan hari kelahiran kita. Namun di setiap kita melakukan sebuah perayaan syukur kita, tidak ada yang salah di mata Tuhan. Ulang tahun ini juga bermakna bagi kita karena mendapatkan ucapan dan doa dari semua orang. Makna ulang tahun yang tersirat di dalam firman ini, dalam ayat ini sebenarnya bertujuan untuk mengajarkan kita sebagai anak-anak Allah menyadari bahwa betapa besar kuasa Allah, hikmat yang telah diberikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini dari tahun ke tahun hingga saat ini, di mana kita mendapatkan usia yang bertambah dan mendewasakan kita. Dan ada juga kebanyakan kita sekalian berpikir apa yang diberikan Tuhan kepada kita gitu. Dan di situ kita merenungi, kita mensyukuri semua perbuatan Allah, baik itu membahagiakan, mengecewakan, atau menyedihkan bagi kita. Mungkin ada banyak kegagalan sebelumnya atau kesalahan yang telah kita perbuat sebelumnya. Sebaiknya kita merenunginya. Tuhan mengasihi kita sehingga Dia memberikan hikmat kepada kita di dunia ini. Umur yang panjang adalah sebuah hadiah yang sangat besar. Kita tidak tahu banyak sebagian orang yang tidak mensyukuri dengan bertambahnya usia. Mungkin kita tidak tahu mengapa demikian itu terjadi,
Tapi saat kita merayakan ulang tahun, di mana kita berpikir, ternyata saya masih mengasihi, ternyata saya masih dikasihi oleh Tuhan. Gitu, kita berpikir seperti itu. Umur yang panjang, dan kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan umur yang panjang untuk kita. Dan disinilah kita bersyukur kepada Tuhan, kita memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, di sini inilah yang dikehendaki Tuhan melalui kitab ini. Kita memperbaharui diri kita supaya lebih baik lagi. Kita belajar mungkin di tahun lalu sebelumnya kita melakukan banyak kesalahan, mengecewakan, seperti perasaan orang tua. Kita selalu mengecewakan perasaan orang tua, mengecewakan orang-orang terdekat kita, berbohong, berbuat jahat, mencemooh orang lain. Mungkin hal ini yang harus kita benahi di dalam hidup kita saat ini. Kita mendapatkan umur yang panjang, itu artinya kita harus bertindak dewasa. Tuhan menghendaki kita dewasa secara rohani, sehingga kita dapat berguna bagi sesama, menolong sesama, mengasihi tanpa menerima belas budi. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tidak mungkin kita menabur benih jagung lalu kita menuai padi. Maksudnya di sini, ketika kita mencemooh orang lain, mungkin kita sendiri akan mendapatkan hal yang sama. Kita akan dihindari, dibenci, kita akan dicemooh orang lain, dan kita akan mengalami apa yang dialami ketika kita menjelek-jelekkan orang lain. Sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, mungkin orang lain akan berbuat baik juga kepada kita. Jadi, kita itu harus memperbarui diri lagi, walaupun kita sudah membuat kesalahan yang sebelumnya. Kita ubah di saat ini gitu. Dan kita jangan terlalu berbuat jahat kepada orang. Ketika orang menjahati kita, maka kita jangan melakukan demikian. Jangan kita teladani orang yang seperti itu. Ya. Nah, sekian renungan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.